Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast ID Jatim Channel, di mana kita akan berdiskusi kembali ya. Kita sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Sasadara Niken, Magister Medical Komunikasi. Nah ini, jadi kita sudah kedatangan tamu yang akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya komunikasi bagi dokter. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Arya sebagai host yang akan mendampingi Sobat Sehat semua bersama Dr. Niken tentunya ya untuk berdiskusi tentang topik kita yang menarik ini. Nah, kali ini kita nggak membahas tentang kedokteran, tapi kita membahas salah satu aspek yang sangat penting di dunia kedokteran, yaitu komunikasi. Nah, selamat pagi Dr. Niken. Selamat pagi Dr. Arya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat, luar biasa. Jadi Dr. Niken ini tadi sudah saya jelaskan ya gelarnya Magister Medical Komunikasi. Nah biar lebih detail nih tahu tentang Dr. Niken, saya persilakan kepada Dr. Niken untuk memperkenalkan diri langsung dok, monggo. Terima kasih Dr. Arya. Selamat pagi, saya Dr. Niken. Saya anggota di Surabaya nih Dr. Arya. Yeah. Nah kebetulan yang menarik adalah sekaligus menantang, saya barusan menyelesaikan studi S2 saya di Media dan Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jadi sedikit banyak memperdalam ilmu-ilmu komunikasi yang saya khususkan nih, pengennya nih mendalami di bidang kesehatan Dr. Arya. Oke, jadi Dr. Niken ini adalah seorang dokter yang mengambil S2 di bidang media komunikasi, khususnya di bidang kedokteran yang Dr. Niken tertarik untuk dipelajari lebih dalam itu ya dok ya. Betul. Nah, jadi mungkin bagi sobat saya semua ini jarang ya, atau mungkin baru kali ini ya menemukan seorang dokter yang punya background pendidikan S2-nya di bidang komunikasi. Nah, ini langsung pertanyaan pertama nih, saya juga kepo. Kenapa Dr. Niken mengambil bidang ilmu S2-nya di bidang komunikasi dok? Boleh dijelaskan mungkin latar belakang atau mungkin background ya, atau ketujuan Dr. Niken mengambil prodi tersebut? Ya, jadi kalau saya lihat semakin kesini kan dunia netizen, komunikasi, lalu public relation di dunia kesehatan tuh menurut saya masih harus diatasi ya, karena permasalahannya semakin banyak. Isu-isu kesehatan sekarang ini semakin marak, tapi juga belum ada solusi untuk itu. Padahal masalah kesehatan ini kan masalah yang krusial sekaligus yang nomor satu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, atau enggak terdepannya ini sebenarnya kan dokter ya. Yeah. Dokter, kemudian stakeholder kesehatan yang lain. Nah, itu mereka masih sibuk di ranah klinisi dan kita nggak bisa ganggu itu. Nah, kita harus butuh menyediakan stakeholder satu lagi Dr. Arya, yaitu yang bisa menengahi di isu-isu komunikasi, termasuk krisis komunikasi. Misalnya nih kayak ada pemberitaan yang kurang baik, kemudian pemahaman pasien yang belum tepat terkait hal-hal kesehatan gitu ya. Harus ada yang concern di bidang itu. Tujuannya apa ya? Untuk menyehatkan pasien dan masyarakat secara utuh gitu kan. Sayang ya dokter udah belajar susah-susah gitu ya. Ilmu-ilmu kesehatan lain tuh sudah berkembang dengan baik, tapi kalau tidak sampai ke pasien, tidak dirasakan manfaatnya oleh pasien tuh sangat sayang sekali. Oke, jadi artinya di sini ada sebuah hal yang penting ya dok, dari komunikasi itu sendiri bagi seorang dokter, terutama untuk membuat pasien itu paham tentang apa yang mereka alami atau mungkin apa yang seharusnya mereka ketahui gitu ya tentang kesehatan. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah komunikasi nih, biar kita punya pemahaman yang sama dok, boleh dijelaskan dok definisi dari komunikasi itu apa sih? Atau mungkin kita lebih sering dengar itu komunikasi efektif gitu ya. Nah, itu mungkin Dr. Niken bisa memberikan gambaran. Komunikasi efektif itu dimana kalau kita menyampaikan sesuatu nih, gampangannya ya Dokter Arya, kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang gitu ya, atau kepada publik juga bisa, itu ditangkap secara utuh sesuai apa yang kita sampaikan. Misalnya kita mau ngomong A, nanti sampai tujuan kita, misalnya saya mau ngomong sama Dokter Arya A, Dokter Arya harus menerima maksud itu A juga, itu baru bisa dikatakan efektif. Kalau nggak efektif ya berarti sudah ada noise atau campur
campuran-campuran di tengah-tengah proses komunikasi itu. Misalnya kalau sekarang kita lihat ya, pengetahuan tuh banyak ya Dokter Arya, bisa jadi sekarang tuh dokter tuh jadi second opinion ya. First opinionnya itu kan HP kita gitu ya, gadget, internet gitu ya. Nah itu salah satu hal-hal yang mengganggu proses komunikasi sebetulnya. Nah tapi bisa banget diatasi supaya yaitu tadi keefektifan komunikasi ini tercapai. Kalau dalam dunia kedokteran tuh kan kita menyampaikan suatu edukasi kepada pasien ya, supaya pasien itu betul-betul sembuh, compliance-nya atau kepatuhan minum obat itu juga baik dan paham. Jadi tidak hanya menjalankan itu sebagai suatu kewajiban gitu. Karena sebetulnya kan sehat itu juga kembali kepada diri pasien itu sendiri. Gitu. Betul. Tapi bagaimana kita sebagai seorang dokter menyampaikan pasien itu supaya nanti diterima secara utuh gitu. Baik. Jadi memang ya ini saya setuju dengan statementnya Dokter Niken ya. Kalau pasien itu paham kenapa dia harus minum obat, terus apa dampak dari obat itu ketika mereka konsumsi obat itu kan akan lebih membuat mereka patuh ya terhadap pengobatan dibanding hanya sekedar tahu harus minum obat. Nah ini berarti di sini peran komunikasi yang sangat penting ya, krusial bagi dokter ke pasien. Nah ini kan kita sebagai dokter itu istilah yang sering kita gunakan ya dok ya dalam menggali keluhan pasien kan anamnesis gitu ya dok ya. Nah dulu waktu kuliah kedokteran kan pasti pernah diajari ya tentang anamnesis bahwa ini tuh penting. Nah ini berhubungan dengan komunikasi sekali ya dok ya berarti. Nah boleh dijelaskan dok, artinya sejauh apa sih atau seberapa penting komunikasi ini bagi dokter dalam kesembuhan gitu dok? Ya betul. Jadi saya tuh membuktikan bahwa ada teori mengatakan kalau anamnesis itu kan memberi penegakan diagnosis sebesar kira-kira 70% ya. 70%. Nah, di situ kita harus terampil ya sebagai dokter untuk menggali informasi dari pasien. Itu kan ada yang sistemnya close question ya, misalnya sakit apa, kenapa gitu. Nah, kita bikin itu open question dan untuk membuat pertanyaan itu terbuka, membuat pasien itu merasa nyaman cerita, merasa percaya sama kita sebagai dokter itu juga bentuk keterampilan kita untuk berkomunikasi. Pertama dari verbal ya, kita harus nanyanya itu halus, lembut gitu ya. Terus mimik wajahnya juga seperti mengorangkan orang yang kita ajak bicara gitu. Dalam hal ini pasien. Kemudian kalau nonverbal itu juga harus diperhatikan Dokter Arya. Jadi secara tidak langsung itu juga mempengaruhi. Misalnya penampilan kita gitu ya. Kalau kita tampak sebagai dokter yang rapi gitu ya, itu kan pasti meningkatkan kepercayaan pasien ke kita. Oh ini dokternya rapi, ini pinter gitu. Kemudian suasana ruang, misalnya ruang prakteknya bagus, nyaman, nggak berantakan gitu ya. Itu juga menimbulkan rasa nyaman sehingga pasien tuh kalau cerita ngasih informasi terhadap penyakitnya itu akan lebih luas. Nah dari situ bisa kita jadikan pegangan sebagai nanti penegakan diagnosis dan penentuan diagnosis lanjutannya. Nah itu salah satu kunci yang sekarang keterampilannya harus diasah lagi itu dalam menegakkan diagnosis ya. Jadi anamnesis tuh kalau kita punya pasangan tuh biasa kan ngerayu gitu ya. Nah ini dalam hal ini juga gitu ke pasien. Ayo sakitnya apa? Coba diceritakan. Terutama untuk penyakit-penyakit tertentu tuh juga tricky ya. Terutama penyakit jiwa. Kemudian anak-anak gitu ya, dimana kalau anak-anak itu secara tidak langsung kita tuh tidak bicara hanya kepada anaknya Dokter Arya, tapi kepada kedua orang tuanya juga, bahkan ke kakek neneknya tuh ya. Jadi komunikasi itu harus sangat diasah keterampilannya. Itu masih ke pasien ya Dokter Arya ya. Kalau ke publik yang mana sekarang lagi marak banget ya dokter-dokter yang juga menjadi edukator di dunia digital gitu ya. Itu juga harus diperhatikan seni komunikasinya, karena gimana pun kita ini membawa marwah profesi ya, kita sebagai dokter yang menurut saya dokter ini profesi yang sangat privilege gitu. Orang memandang dokter itu berbeda dari profesi yang lain, dan kita ini dalam tanda kutip dicari, dibutuhkan sama orang-orang ketika mereka tuh sakit gitu. Nah untuk menjaga profesi ini ya itu tadi cara komunikasi kita baik secara verbal dan non verbal itu juga harus dijaga gitu. Oke, jadi yang saya highlight di sini menarik nih dok. Jadi 70% itu dari diagnosis pasien itu bisa diketahui oleh dokter lewat anamnesis. Betul. Nah, bayangkan kalau misalnya anamnesisnya ini kurang, dalam tanda kutip komunikasi ke pasiennya ini kurang baik, akhirnya pasien tidak mau terbuka dengan dokter. Nah, itu yang akan membuat
diagnosisnya ini akan jadi semakin sulit ditegakkan gitu ya dok. Jadi, bahkan nanti obatnya salah loh dok. Nah, bisa obatnya salah ya dok. Yeah. Soalnya kan banyak kan penyakit-penyakit yang mungkin secara gejala dirasakan sama, tapi kalau kita nggak gali lebih dalam ternyata oh ini beda gitu. Betul. Oke, jadi memang kesimpulannya di sini ada maknanya itu ya terhadap kesembuhan pasien ya. Betul, betul. Nah, jadi tadi Dr. Niken juga menjelaskan ada komunikasi verbal, ada non-verbal. Nah, tipsnya gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan nih satu-satu. Mungkin secara verbal seperti apa, secara non-verbal seperti apa. Nah, ini khususnya buat para dokter sekalian ya. Baik yang muda-muda sampai yang senior-senior pun juga berlaku ya dok ya. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa dok untuk menjalankan komunikasi yang baik kepada pasien? Cara yang paling mudah dan alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkan dan membuktikan Dr. Arya itu dengan berempati. Jadi memposisikan orang yang kita ajak bicara tuh seperti kita mau dianggap apa gitu ya. Misalnya kita kan pasti mau ya dok ya didengerin, terus ditanya kenapa. Bahkan kalau adik kecil tuh dielus-elus. Ada loh yang tricky, dokter anak tuh menyediakan berbagai hadiah-hadiah kecil untuk pasien-pasiennya sehingga pasien-pasien pediatri atau anak-anak ini nggak takut untuk datang ke beliaunya gitu. Itu juga salah satu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya bicara, tidak hanya ngobrol satu arah, tapi dua arah, melibatkan perasaan gitu ya. Dengan kita merasa kita tuh nanti mau diperlakukan seperti apa, itu akan jauh berbeda nanti rasanya. Misalnya kepada orang tua gitu ya, pasien-pasien kita yang geriatri atau yang udah sepuh, udah senior gitu ya. Kita bayangkan kalau itu orang tua kita gitu. Dilayaninya seperti apa, kan pasti ingin dilayani dengan baik, dikasih obat yang baik gitu ya, dijelaskan gini loh caranya minum obat gitu. Begitu juga pada anak-anak kita, kakak adik kita. Itu cara paling gampang dan menurut saya paling jitu Dr. Arya, sudah terbukti. Jadi dengan empati ya dok ya, ingin diperlakukan seperti apa, maka seperti itulah kita memperlakukan pasien. Betul. Nah mungkin kalau untuk tips-tips yang lain dok, berhubungan dengan nonverbal tadi yang di luar berbicara, itu mungkin ada yang mungkin menurut Dr. Niken ini menarik, tapi belum banyak dokter yang melakukan. Iya, kalau nonverbal itu networking ya yang sekarang dibutuhkan ya kan, karena eranya sekarang tuh era kolaborasi ya Dr. Arya ya. Jadi networking, mingle berbaur sama profesi lain, sama teman-teman yang lain, kemudian berpenampilan rapi gitu ya, berbicara dengan enak, itu secara tidak langsung menanamkan image ke orang lain bahwa oh Dr. A ini orangnya sopan, orangnya suka ngobrol. Dan dampak yang lebih panjang lagi adalah itu kalau di dalam dunia komunikasi namanya public relation. Jadi membina hubungan kepada orang lain gitu ya. Jangka yang lebih panjang adalah ketika misalnya mereka butuh sesuatu gitu ya, orang lain butuh sesuatu atau ingin kolaborasi, itu pasti akan ingat kita gitu. Pun kalau kita butuh sesuatu, mereka bahkan akan jadi orang nomor satu yang akan bantu kita Dr. Arya. Jadi suatu pembinaan hubungan yang baik itu tidak bisa 1-2 hari selesai gitu. Jadi dari sekarang kita tanamkan dari hal-hal yang sederhana, misalnya bertegur sapa, kemudian menjadi pengajar atau pendidik yang baik gitu ya, sebagaimana misalnya kita berpikir nanti kalau anak kita digalakin gimana gitu ya, termasuk kita sebagai misalnya Dr. Arya nih, kakak-kakak sama adik-adiknya gitu ya, saya pun begitu. Pasti kalau misalnya lagi kesel, aduh nggak boleh, ini adik-adiknya harus diajarin gitu ya, karena nanti juga jadi penerus kita. Nah hal-hal positif yang kita tanamkan pada diri sendiri itu nanti akan keluar dengan sendirinya dan bisa terbina hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Setuju dok. Jadi saya suka dengan statementnya networking tadi dok ya. Baik itu ruang lingkup yang kecil dari lingkungan kerja kita, misalnya dengan profesi lain yang terlibat, misalnya kayak dengan perawatnya, dengan bidan. Betul. Atau mungkin yang pekerja non nakes itu kan juga ketika kita menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan mereka, ketika kita sedang menghadapi pasien pasti juga akan enak, mereka akan nyaman membantu kita gitu ya dok. Betul, setuju. Itu baru satu contoh ya dok, belum yang lain-lain. Betul. Apalagi kalau Dr. Niken sendiri pasti sudah merasakan dampak dari networking yang luar biasa ya dok ya. Iya. Termasuk tadi kalau dipraktekkan tuh kan sama nurse, sama pasien gitu ya. Kalau di rumah sakit ya sama kepala rumah sakitnya, itu juga kita harus punya
jalur komunikasi yang baik supaya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kita butuhkan atau bisa kita kolaborasikan itu jalannya enak gitu. Dan sekarang kita nggak bisa memungkiri kita nggak bisa jalan sendiri, Dokter Arya gitu. Jadi membina hubungan komunikasi yang baik itu harus mulai dari sekarang. Betul. Jadi membina hubungan yang baik itu bisa dengan menjaga atau menjalin komunikasi yang baik juga ya. Betul. Dan sekarang tuh kalau pasien-pasien tuh kan ngelihat semua dokter itu pinter gitu. Relatif jadinya menganggapnya. Yang jadi daya tarik dari pasien tuh apa? Biasanya yang penampilannya rapi, terus yang suka ngajak ngomong pasiennya, biasanya yang agak cablak gitu ya, lebih ngajak gimana kabarnya gitu, itu biasanya pasien lebih suka. Nah itu harus mulai digali lagi. Dan yang ketiga adalah mudah dihubungi, Dokter Arya. Pasien sekarang tuh suka curhat dalam tanda kutip hubungin ke dokternya langsung, dan ada beberapa perusahaan atau rumah sakit yang menyediakan itu walaupun dibatasi karena kedekatan dengan dokter untuk hanya sekedar nanya, dok ini saya kenapa ya, saya harus minum obat apa, itu juga meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter. Jadi menurut kita secara patologis itu belum sembuh ya. Tapi pasien tuh sudah merasa sembuh dengan kita sapa atau kita jawab pertanyaannya atau kita sarankan nanti minumnya coba deh obatnya ditambah 2 hari lagi. Waduh terima kasih ya dokter, itu udah sembuhnya tuh udah meningkat 80% tuh Dokter Arya. Senang gitu ya dok ya. Betul. Jadi dalam komunikasi ini faktor psikologis ini juga berperan gitu. Jadi sakit itu tidak melulu fisik ya, tapi psikis juga kita obati walaupun dengan bukan dengan farmakologis tapi dengan sikap kita, penampilan kita itu juga sudah menyumbang kesembuhan kepada pasien. Oke, jadi ya memang ya ini saya di lapangan ya dok, misalnya kan saya di UGD gitu ya melihat ya seringkali memang kita melihat karakter orang kan beda-beda. Ada yang komunikasinya baik tapi ada yang mungkin baik tapi dengan cara yang unik. Nah itu biasanya kita melihat ekspresi dari pasien pun itu sudah berbeda. Jadi kalau bisa tetap baik tapi ada nilai lebih di mana pasien itu akan semakin nyaman ketika kita berkomunikasi dengan cara seperti itu. Oke. Nah ini ngomong-ngomong masalah komunikasi dokter dan pasien. Batasan-batasannya itu kira-kira sejauh apa dok dalam aspek komunikasinya? Kalau batasan saya setuju ya, sekarang kan sudah berjalan ada informed consent, itu tetap harus kita jalankan dan tidak hanya legalitas saja tanda tangan, tapi poin-poin yang di situ itu harus dijalankan. Karena apa? Itu ada esensinya Dokter Arya. Jadi kalau kita menyampaikan secara utuh, oh ini Bapak sakit A, sakit B, nanti akan dilakukan pemeriksaan ini A, B, C, semuanya itu akan lebih membuat pasien tuh legowo dan menjalankan pemeriksaan itu dengan baik. Nah itu tadi efeknya yang lebih panjang adalah kesembuhannya itu lebih oke lagi gitu ya. Terus dari segi penyampaian juga tadi ya. Tadi apalagi pertanyaannya dok? Itu dok, batasan-batasan dok. Jadi batasan ya. Mungkin ini saya juga menambahkan sih mas, masih berhubungan dok. Kan kalau tadi dokter Niken kuncinya adalah empati. Betul. Nah ini saya dulu diajarin dok, kalau bisa jangan sampai jatuh pada simpati. Nah ini mungkin juga menjadi batasan. Kira-kira kenapa dok? Kalau simpati itu kita larut sehingga nanti kita ikut arusnya dia dan tujuan komunikasinya nggak tercapai gitu ya. Padahal kita punya tujuan komunikasi itu dia sembuh tujuannya. Nah kalau kita ikut pada alurnya dia walaupun tidak banyak ya, itu nanti ya kesembuhannya akan mundur sedikit. Biasanya sekarang itu kita terseret mitosnya gitu. Boleh nggak minum obat pakai air hangat? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi pokoknya minum ya lah. Kadang kan ada yang seperti itu ya. Tapi bolehlah 1-2 kali. Selanjutnya kita tetap menjelaskan dengan cara komunikasi yang baik. Evidence base-nya itu seperti apa? Supaya ya itu tadi meningkatkan literasi pasien bahwa ternyata seperti itu tidak ada efeknya Ibu dalam dunia kedokteran. Ibu tenang ya, walaupun minumnya tidak
pakai air hangat misalnya itu akan tetap sembuh. Tuh, itu salah satu contoh. Terus batasan yang lain adalah tetap harus ada saksi, Dokter Arya. Karena ketika kita bicara ini kan tidak terekam ya, tidak ada bukti dan sebagainya. Kalau sekarang ada beberapa rumah sakit atau puskesmas yang pakai CCTV ya. Yang ada audionya itu. Betul. Nah, tapi saksi ini perlu karena kita tidak hanya bicara, bahkan tindakan-tindakan medis juga ada yang tidak bisa terangkum dalam CCTV. Nah, gunanya saksi adalah itu. Itu. Jadi batasan-batasan itu yang menguatkan kita dalam berkomunikasi dari aspek hukum. Jadi kita tetap ada perlindungan karena komunikasi itu seni ya. Betul. Jadi tidak bisa mengikuti aturan, kadang juga disalahartikan gitu ya. Jadi batasan-batasan itu tetap harus kita ikuti. Kalau dalam kedokteran sih itu Dokter Arya. Baik. Nah ini kan pasti kalau batasan-batasan tadi itu dilanggar ya atau dilewati gitu dok. Berarti kan ada dampak. Nah, artinya di sini kalau misalnya komunikasinya seorang dokter itu kurang baik, ada dampaknya. Kira-kira dampak-dampak apa aja dok yang seringkali muncul ketika dokter itu komunikasinya kurang baik? Paling pertama sebenarnya dan jarang disadari adalah hilangnya rasa percaya dari pasien ya. Jadi kita udah nggak diajak ngomong lagi gitu, tidak diajak untuk berpendapat dia sakit apa. Sekarang kan dokter itu banyak pilihan ya, jadi orang nggak cocok A langsung ke B, ya itu secara nggak langsung pasti nanti pindah ke dokter yang lain. Yang kedua kita ini bawa title dokter gitu, jadi kepercayaan terhadap dokter secara umum itu nanti akan turun juga gitu. Ketiga ya image terhadap dokter itu sendiri juga akan turun gitu. Keempat berdampak juga loh ke pasiennya jadi nggak sembuh gitu. Itu yang sangat kita sesali ya, kasihan pasiennya jadi nggak sembuh, dia cari second opinion yang ternyata kurang tepat, misalnya ada pengobatan alternatif yang evidence-nya kurang tepat gitu ya, nanti malah jadi malpraktik dan sebagainya. Itulah dampak-dampak yang sangat disesali dan sangat bisa kita cegah kok. Saya juga dalam komunikasi ini menganut ilmu kedokteran yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau mencegah itu ya sangat mudah tadi, menjaga hubungan baik. Kalau hubungan baik misalnya kita hilaf atau ada salah, mereka akan lebih mudah memaafkan gitu. Daripada ketika kita dalam proses mencegah tuh komunikasinya nggak baik. Nah kalau mengobati namanya kalau di dunia kedokteran kan pasti ada sequelae atau gejala sisa ya. Sama juga dalam komunikasi. Mungkin kita dimaafkan, tapi gejala sisa berupa kepercayaan itu nggak bisa dipungkiri pasti akan menurun gitu. Betul. Nah itu kita harus cegah dengan baik mulai dari sekarang Dokter Arya. Iya. Jadi tadi ke pasien ada dampaknya itu yang nanti ibaratnya kasihan ke pasiennya dok ya. Apalagi misalnya yang fatal kayak misal komunikasi kurang baik akhirnya minum obatnya jadi nggak sesuai. Nah itu kan secara langsung memberikan efek pada tubuh pasien. Belum lagi dari aspek psikologis ya dok ya. Mungkin pasiennya merasa sudah dijelaskan, tapi mungkin cara penjelasannya kurang enak sehingga malah yang tadinya cari pertolongan malah merasa kok ini tambah merasa sakitnya ini tambah lebih parah gitu kan. Itu bisa. Nah kalau dari aspek dokter mungkin dari selain kepercayaan tadi, image juga yang seringkali kita sangat hindari adalah berhubungan dengan aspek hukum ya dok ya. Nah ini mungkin boleh disinggung sedikit dok, gimana komunikasi itu bisa sampai masuk ke ranah hukum bagi seorang dokter itu. Ya kalau kita dokter ini kan ada undang-undang praktik kedokteran ya. Komunikasi yang paling sering terjadi itu kita salah menyampaikan atau kita sudah menyampaikan dengan benar tapi salah tangkap oleh pasien. Itu juga sudah kadang dianggap malpraktik. Contoh gampangnya adalah mungkin dalam hal kemoterapi misalnya. Kita sudah menyampaikan bahwa kemo itu nanti efek sampingnya ada nadi, kita pakai bahasa awam biasanya kan ya, ada nadi yang menghitam misalnya gitu, rambutnya akan rontok dalam beberapa bulan atau selama proses kemo. Nah kadang hal itu aja kalau kita tidak sampaikan secara utuh dianggap pasien itu malpraktik dan karena ada undang-undangnya itu bisa dituntut Dokter Arya gitu. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati dalam menyampaikan itu. Pertama ya pilih kata-kata yang baik, kedua bikin suasana yang baik, terutama pengobatan-pengobatan kronis ya, yang tidak hanya 1-2 hari. Itu kan
berpengaruh sama psikologis pasien ya, secara penampilan, terus kebosanan, kemudian nanti berefek pada kepatuhan minum obat, dan termasuk tindakan-tindakan operatif misalnya ya, yang betul. Operatif besar kayak gitu kan pasti Invasif ada. gitu ya, Dok, ya. Betul, kan ada misalnya bekas lukanya, atau mungkin nanti selama 3 bulan itu akan berkala belajar jalan dulu. Itu harus dijelaskan di awal. Jadi tidak hanya tertulis di inform consent saja, tapi disampaikan di awal. Saya rasa kalau disampaikan di awal, pasien itu akan menerima kok, karena itu sudah disadari menjadi konsekuensi mereka ketika mereka itu berusaha mau sembuh gitu. Betul. Jadi lebih baik dikelirkan semua di awal ya, Dok, Betul. ya? Daripada nantinya ketika sudah dikerjakan ada efek yang mungkin itu sebenarnya memang efek dari terapi, tapi karena pasien tidak menangkap itu di awal, dianggapnya adalah malpraktek. Iya. Nah, ini yang cukup perlu diperhatikan ya bagi seorang dokter, bahwa komunikasi itu harus clear, harus jelas. Apa yang ingin kita sampaikan itu harus ditangkap sesuai yang seperti itu yang ingin kita sampaikan. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang komunikasi antar dokter dan pasien secara individu mungkin sudah cukup lengkap, Dok. Mungkin satu pertanyaan ini berhubungan dengan komunikasi publik. Nah, bagaimana pentingnya komunikasi publik ini bagi seorang dokter? Ya, komunikasi publik ini penting banget ya, apalagi di era sekarang ya, Dokter Arya, di mana pasien itu kan lagi-lagi mencari informasi itu tidak ke kita sebagai seorang dokter pribadi gitu, tapi googling gitu. Nah, komunikasi publik adalah hal yang paling sederhana ya. Kita berpenampilan sebagai dokter, menjaga marwah profesi kita dengan cara misalnya kalau yang punya sosial media ya posting hal-hal yang positif. Terus yang edukatif gitu ya, tidak impulsif. Misalnya ada isu-isu yang kurang baik gitu ya, kita cukup diam atau syukur-syukur memberi opini yang baik gitu, mengiring ke yang baik. Itu hal-hal sederhana yang menurut saya bisa mulai sekarang dimulai gitu. Kemudian komunikasi publik lainnya adalah mungkin public speaking kalau menurut saya ya. Kita rasanya sudah sering diajari presentasi dan sebagainya. Sekali lagi komunikasi itu melibatkan orang yang kita ajak bicara, jadi tidak hanya satu arah. Nah, ketika kita mengajar atau menyampaikan sesuatu gitu ya, libatkan mereka gitu. Baik mulai dari pertanyaan atau pemahaman bahasa, minta feedback, itu juga kita butuhkan. Terus kita meningkatkan keterampilan dengan membaca. Ya kalau dalam agama kita ikro itu ya sampai sekarang masih berlaku ya, untuk meningkatkan literasi, kemudian kemampuan komunikasi, itu perbendaharaan kata, bahasa awam tuh sampai sekarang saya belajar, Dokter Arya, karena bahasa medis tuh kalau diawamkan sama kayak bahasa asing kalau di Indonesia kan gitu ya. Kadang ada beberapa yang kita harus mix and match gitu. Aduh, ini tepatnya ini ngomong apa ya supaya pasien tuh nggak salah tangkep gitu. Nah, itu kita bisa memperkaya itu dengan membaca gitu. Oke. Jadi memang banyak ya, Dok, ya tadi ya, dari mulai bagaimana kita memberikan komunikasi yang baik di depan publik lewat media sosial maupun secara langsung. Terutama ini juga bagi dokter-dokter yang berhadapan dengan masyarakat ya. Misalnya di puskesmas gitu ya, Dok ya. Itu kan kalau misalnya saya dulu internship di puskesmas kan seringkali penyuluhan gitu ya ke kader, ke masyarakat tuh, kalau punya skill komunikasi publik yang bagus kan pasti akan sangat membantu di sana. Iya, betul. Apalagi seperti seorang dosen gitu yang harus menjelaskan ke banyak mahasiswa. Nah itu kalau misalnya komunikasinya bagus juga mahasiswa menangkap ilmunya juga utuh gitu ya. Betul. Oke. Nah jadi ini kita nggak terasa, Dok, sudah hampir 30 menit ternyata diskusinya. Nah sebenarnya masih banyak pertanyaan lain di pikiran saya, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih, Dok, sebelum kita tutup. Nah mungkin Dokter Niken punya pesan kepada dokter dan masyarakat semua bahwa penting sekali untuk menjaga komunikasi ini antara dokter dengan teman profesinya atau dengan nakes yang lain, dan dokter dengan masyarakat. Mungkin pesan pada masyarakat semua, silakan. Ya, jadi kepada guru-guru saya ya sejawat dan juga pasien, mungkin teman-teman saya dan saya sendiri pun sekarang masih belajar bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membina hubungan ya, membina hubungan yang akhirnya nanti akan memperkuat kita untuk
mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Jadi kita bisa mudah menyampaikan dan mudah diserap apa yang kita sampaikan. Itu caranya adalah dengan menjadi diri kita sendiri, banyak belajar dan juga memposisikan diri sendiri seperti dan orang lain seperti apa yang mau diperlakukan gitu ya. Jadi libatkan rasa empati, kemudian mengasah pengetahuan dengan membaca dan juga memperlakukan orang dengan baik. Gitu. Jadi itu rangkuman ya, dari rangkuman dan juga pesan kepada masyarakat semua, khususnya bagi para dokter maupun nakes yang lain yang memang sangat penting ya komunikasi ini untuk pekerjaan sehari-harinya, bertemu dengan pasien, dengan banyak orang, sehingga dari episode ini kita berharap bahwa mungkin yang selama ini merasa bahwa komunikasinya ada yang kurang atau mungkin komunikasinya ini bisa lebih ditingkatkan lagi, itu bisa tahu seperti apa cara meningkatkan kemampuan komunikasi ini menuju arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Niken. Terima kasih Dr. Arya. Atas waktunya, atas ilmunya, luar biasa sekali insight-insight baru yang bisa kita dapatkan pada episode ini dari Dr. Niken. Semoga kedepannya, khususnya buat saya pribadi ya, dan juga masyarakat semua, bisa punya kemampuan komunikasi yang lebih baik. Amin. Saya juga belajar Dr. Arya. Kalau Dr. Niken memang sudah dari ilmu S2-nya termasuk juga ilmu soft skill-nya juga sudah mantap ya kalau kita komunikasi. Kita belajar sama-sama. Iya. Terima kasih Dr. Arya. Terima kasih di Jawa Timur. Terima kasih Dr. Niken. Baik, bagi sobat saya semua, untuk kembali lagi saya ingatkan ya bahwa kita punya ID Jatim Channel di mana para masyarakat bisa melihat banyak sekali hal-hal yang kita bahas ya seputar kesehatan maupun yang berhubungan dengan kesehatan seperti topik kali ini. Jadi jangan lupa tonton video kami, jangan lupa juga untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi khususnya pada aspek kesehatan. Saya Dr. Arya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya sekali lagi untuk like dan subscribe, jangan lupa share juga. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.